untuk kesempatan indah Engkau sudah berikan kepada kami saat ini. Setelah Engkau sudah memelihara dan melindungi kami, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, untuk duduk mendengarkan firman-Mu, mempersiapkan hidup kami, agar jangan di antara kami seorang pun harus terseret untuk binasa, sementara kesempatan untuk selamat masih Engkau siapkan dengan selebar-lebarnya Tuhan. Ajar kami menggunakan waktu ini seperti dalam firman yang tertulis dalam surat Petrus, agar kami menggunakan untuk mendapatkan selamat, bahkan membawa kehidupan kami untuk dihadapkan di hadapan hadirat-Mu tanpa cacat dan celah. Saat ini kami sudah berkumpul di hadapan hadirat-Mu Tuhan, baik sidang jemaat yang ada di Jalan Johor maupun para hamba-hamba-Mu yang datang dari jauh, dari pelosok tanah air kami maupun dari luar negeri. Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami pada saat ini. Kami akan duduk diam di bawah kaki Dikau. Ajarkan kami kehendak-Mu dan kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, menggoda kami. Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, urapan Roh-Mu yang suci biar menguasai dan mempengaruhi pikiran kami, perhatian kami, hati kami ya Tuhan, agar semuanya dapat dipusatkan buat mendengar dan menampung firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera kami sampaikan kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, juga rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah terkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan pada pesta Natal yang kita hadapi. Dan pesta Natal ini akan dimulaikan pada hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi tanggal 30 November di tempat ini merupakan kebaktian Natal persekutuan dari murid-murid sekolah minggu yang ada di kota Surabaya, dan beberapa dari luar kota Surabaya akan menghadiri kebaktian ini. Kami harapkan juga rekan hamba Tuhan, pembicara-pembicara dalam konferensi nanti ini akan juga ikut menyaksikan kebaktian Natal persekutuan dari sekolah minggu ini, sebab ini merupakan rangkaian dari kebaktian persekutuan pada tahun ini. Pada hari Minggu pagi jam 9, pada hari Minggu pagi jam 9 di tempat ini kita akan melihat bagaimana anak-anak sekolah minggu merayakan hari Natal mereka. Sudah terdaftar kurang lebih 1.500 murid-murid akan berkumpul di dalam ruangan ini, dan diperkirakan ruangan ini akan penuh sesak dengan anak-anak sekolah minggu beserta dengan orang-orang tua mereka yang akan menghentar mereka datang dalam kebaktian ini. Puji Tuhan. Kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 3, 4, 5, dan 6 Desember yang akan datang. Tanggal 3 sore, hari Rebu sore jam 5:30, kebaktian pembukaan dari Natal umum, saudara-saudaraku, yang akan dihadiri saudara-saudaraku, tamu-tamu kita yang sudah mendaftarkan diri, yang sudah membalas undangan kita, tamu-tamu yang sudah membalas undangan, dan mereka yang tidak mengisi formulir tetapi mengirim berita untuk ikut melayani, bukan hanya peserta tapi juga melayani dalam kebaktian Natal persekutuan ini. Seluruh jumlahnya adalah 1.506 orang. Ini data yang kami peroleh sampai dengan tanggal 28 November 97. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana antusias dari masyarakat akan persekutuan kita pada tahun ini. Dan memang itu merupakan suatu perkembangan dari ladang Allah. Ladang Allah itu bicara tentang perkembangan. Kita melayani ladang Allah. Ladang itu suatu perkembangan. Dimulai dari hutang belantara yang dibabat, yang dibersihkan, kemudian ditanam, ditaburi, kemudian tanaman itu tumbuh sampai berbuah-buah. Itu perkembangan. Kita melayani ladang Allah. Tapi pekerjaan ini juga merupakan rumah Allah. Kamu adalah rumah Allah. Itu dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, kalau saya tidak salah mengingat ayatnya, disebut kamu adalah ladang Allah dan rumah Allah. Ladang Allah itu bicara tentang perkembangan dalam pelayanan kita.
perkembangan dalam pelayanan kita. Sudah cukup pelayanan kita itu masuk dalam perkembangan. Dan sekarang kita melihat bagaimana sejak dulu persekutuan ini semakin membesar. Dan sudah cukup sampai saatnya nanti persekutuan ini akan menjangkau seluruh bumi, seluruh muka bumi ini. Bangsa dan negara, bahasa dan kaum akan menjadi satu dalam kesatuan yang disebut tubuh Kristus. Kita sedang mengarah ke sana, banyak hambatan, banyak halangan, tapi kita tekun dalam persekutuan. Sebab itu itu merupakan tanda dari ladang Allah. Kalau kita ini adalah ladang Allah, pelayanan kita dalam ladang Allah, saudara-saudaraku, perkembangan itu harus kita perhatikan. Kamu adalah rumah Allah. Rumah Allah itu bicara tentang persekutuan. Dalam rumah Allah itu bicara tentang persekutuan. Dari segala bahan-bahan yang tadinya berbeda-beda. Dalam sebuah rumah ada kayu, ada batu, ada semen, ada besi, paku, dan sebagainya. Tetapi kalau sudah masuk di dalam rumah Allah, tidak lagi disebut satu persatu, oh ini kayu atau ini batu, tidak. Disebut rumah Allah. Selama batu itu berada di luar rumah Allah, dia disebut batu. Selama kayu itu berada di luar rumah Allah, dia disebut kayu. Tapi kalau dia sudah masuk dalam rumah Allah, kalau masuk dalam persekutuan, dia tidak disebut lagi kayu. Apapun tadi namanya kita, dari suku, bangsa, bahasa, dari kehidupan apapun tadinya kita, saudara-saudaraku, latar belakang kehidupan kita tadinya, kalau kita sudah masuk dalam rumah Allah, itu kan tidak bicara lagi soal latar belakang hidup kita tadi. Rasul Paulus juga mengatakan, aku tadinya orang berdosa. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak lihat lagi itu. Kalau kita masuk dalam persekutuan, kita disebut rumah Allah. Tidak lagi disebut batu, tidak lagi disebut kayu, tidak lagi disebut besi, tetapi hanya satu, rumah Allah. Sebabnya pelayanan kita perhatikan kepada perkembangan untuk memuncak sampai disebut rumah Allah. Nah, kebaktian-kebaktian juga kita harus ada dalam perkembangan. Saudara-saudara, Natal kita tanggal 3 nanti hari Rebu, bukan hari Selasa sebagaimana biasa. Jadi jangan biasa hari Selasa, saudara datang hari Selasa, itu ada acara lain di TP3, bukan Natal kita. Jadi Natal kita mulai hari Rebu tanggal 3, Kamis tanggal 4, Jumat tanggal 5, Sabtu tanggal 6. Dan bagi saudara-saudara yang masih berminat, saudara-saudaraku dipersilakan untuk ikut pada hari Minggu sore di sini. Minggu sore nanti pada tanggal 7 itu kebaktian persekutuan Johor dan Lemah-Putro. Saya sudah meminta kesediaan Bapak Pendeta Toteis untuk menyampaikan pesan dan firman Allah bagi kita sekalian sebelum mereka akan segera kembali ke Nederland. Dan kita berdoa buat ini supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang akan berlaku. Kita berdoa buat semua pembicara-pembicara, saudara-saudaraku. Sebab itu saya menghimbau untuk saudara-saudara memperhatikan kebaktian-kebaktian ini. Dari data-data yang ada, saudara-saudaraku, maka kita melihat perkembangan ini akan semakin membesar. Apapun rintangan, apapun halangan, saudara-saudaraku, Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Dalam kesempatan ini saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memimpin saudara-saudara. Ada yang datang dari tanah air kita, bahkan dari Irian dalam jumlah yang besar. Dari Irian ini sudah datang dalam jumlah yang besar. Rombongan yang sudah datang dari Sorong 21, dari Biak tambah 11, jadi Irian ini 32 orang. Dari Tanah Toraja, dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dari luar negeri. Dari luar negeri, dari Manila, dari Nederland, dari negara-negara mana yang sudah sempat hadir, kami menyampaikan selamat datang buat saudara-saudara sekalian. Dari Pekanbaru juga rombongan, juga ada saudara dari Kupang. Saya menyampaikan selamat datang buat saudara-saudara sekalian. Kiranya persekutuan ini akan membawa berkat bagi saudara-saudara. Apapun berkat, seluas hati kita. Kalau kita membuka hati kita luas-luas untuk persekutuan ini, maka bukannya mustahil Tuhan memenuhi kita dengan berkatnya.
Tapi kalau kita membuat hati kita sempit, maka kita menerima berkat kecil. Kalau kita malah menutup hati, nanti sama sekali tidak akan mendapat berkat. Jadi bukan salahnya panitia, bukan salahnya Jalan Johor atau Lemah Putro, bukan salahnya siapa-siapa termasuk para pembicara, termasuk saya sebagai gembala di sini. Bukan salahnya kami, tetapi rasanya sikap kita adalah membuka hati. Sebab itu saya mohon supaya kita terbuka hati untuk masuk dalam persekutuan ini, agar Tuhan mencurahkan berkat. Saya bersaksi bukan untuk menyombongkan diri, tapi kami jemaat di sini, saudara-saudaraku, setelah menerima kepercayaan untuk menjadi pelaksana dari kebaktian ini, kami sudah dan sedang diberkati oleh Tuhan. Dalam apa saja, dalam mengatasi kesulitan-kesulitan. Bukannya sedikit di antara kami yang ada percobaan, tapi Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberkati dalam banyak hal, termasuk firman Allah. Hari-hari ini kami sedang benar-benar panen dalam firman Allah. Kami merasakan itu dan saya tidak akan diam dalam hal ini. Saya akan bersaksi bukan untuk menyombongkan diri, tetapi memang kerinduan kami sidang jemaat ini sesudah kami diberkati oleh Tuhan agar menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Itu sebabnya kami dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami merindu untuk mengundang saudara-saudara. Secara pembiayaan memang cukup banyak, apalagi negara kita sedang dilanda dengan masalah ekonomi yang dasar, termasuk dasar di hari-hari ini. Tapi Tuhan sudah memberkati jemaat ini sehingga kami memberanikan diri untuk mengundang saudara-saudara sekalian. Dan kami percaya saudara-saudara yang datang nanti ini akan sekali lagi terbuka hati memanfaatkan berkat yang akan disampaikan oleh kami segelas air dingin. Tapi kami mempersembahkan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk persekutuan ini. Kami mohon supaya saudara-saudara dapat menikmati, menerima dengan segala senang hati apa yang dipersembahkan oleh sidang jemaat. Mungkin nasi tanpa ikan atau ikan tanpa nasi, tetapi kami persembahkan itu dengan senang hati. Kami mohon saudara-saudara untuk menerima dengan senang hati, sebab kami merindukan untuk bersekutu. Mungkin tidur di lantai, itulah kemampuan kami. Mungkin tanpa kasur, tanpa bantal, tapi itulah kemampuan kami. Saudara-saudaraku, kami sangat senang untuk melayani saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara yang sempat hadir dan yang tidur di Jalan Johor sekarang ini, seluruh tamu yang sudah datang berjumlah 86 orang. 64 orang tidur di Jalan Johor. Semua dari luar Pulau Jawa. Ini yang sudah datang, sementara yang lain-lain pada akan berdatangan besok dan hari-hari selanjutnya. Saudara-saudara yang sudah datang, kami harus memasang badge di dada saudara-saudara. Maksudnya supaya nomor satu, untuk pelayanan kami jangan salah. Jangan ada satu saudara selalu ditanya, bro dari mana? Dengan melihat badge kami sudah tahu saudara ini adalah tamu kami. Jangan ada nanti satu orang, dua orang berulang-ulang kali ditanya apa bro tamu atau peserta. Jadi pelayanan kami jangan sampai salah. Saudara memasang badge ini maksudnya untuk membuat kami bisa melayani saudara-saudara dengan sebebas-bebasnya dan sebaik-baiknya. Itu pun kami tidak menjanjikan bahwa pelayanan ini benar-benar sempurna. Banyak kekurangan. Yang kedua, dengan badge ini untuk menjaga keamanan. Terlebih di Jalan Johor, di mana itu merupakan gedung umum, di mana orang keluar masuk banyak. Jadi kita tidak tahu yang mana tamu nanti, yang mana yang bisa menyelinap bukan tamu. Diharapkan saudara mengerti mengapa kami secepat itu memasang badge untuk saudara-saudara sekalian. Tidak untuk menyusahkan atau untuk mengada-ada, tapi untuk kepentingan bersama. Pelayanan saudara nanti, pelayanan kepada saudara nanti dengan badge ini bagi kami agak mudah dalam banyak hal yang kami harus bisa lakukan untuk saudara. Demikian, semoga menjadi mengerti apa maksud kami sekalian. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan bagi sidang jemaat yang ada di Lemah Putro dan Johor, saudara-saudaraku, malam ini saya akan menyampaikan Bible Study, saudara-saudaraku, dan ini sudah merupakan makanan kita
setiap kali kebaktian di tempat ini dari kitab Wahyu. Kami di sini sementara ini membuka pengajaran dari kitab Wahyu, baik dalam kebaktian umum, kebaktian Bible Study maupun Beatstone. Semua ini dalam satu rangkaian, hanya kami menyampaikan dalam 3 macam kebaktian. Ayat-ayat pokok pembicaraan ada rantai, saudara-saudaraku. Hanya cara penyampaian di saat hari Minggu disampaikan dalam bentuk penginjilan, di saat hari Jumat semacam ini disampaikan dalam bentuk studi, tapi pada hari penyembahan disampaikan poin-poin yang dalam membawa, menggerakkan sidang jemaat, mengarahkan sidang jemaat untuk sampai pada penyembahan yang benar. Jadi rangkaian dasar berasal dari firman yang sama. Cara ini saya terima dari Tuhan. Pertama, saya sudah mempraktikkan semasa saya berada di kota Manado. Waktu itu saya menjadi gembala di sana. Tapi kemudian diteguhkan dengan penyampaian dari Bapak Pendeta Injiono sebelum dia meninggal dunia. Dia mengajarkan saya tentang cara itu, bahwa sebagai seorang gembala, saudara-saudaraku, penyampaian firman itu ada kaitan dalam 3 macam kebaktian. Seperti orang membangun rumah, sehingga rumah itu, iman anak-anak Tuhan itu terbina, tidak putus-putus. Dan bagi saya sebagai kesaksian, sebagai seorang gembala, dengan cara ini saya sangat tertolong, sangat tertolong. Dan Bapak Pendeta Injiono almarhum sudah bicara, kamu dulu tahu, lihat, memang saya ikut dia, saya pengerja, saya ikut dia banyak sampai dengan saat memeriksa firman Tuhan. Sebelum dia menikah, saya diajak oleh dia untuk membaca bersama sebelum menikah. Dan saya lihat memang, dia katakan dulu saya sulit, berat sekali. Sebab setiap kali saya harus comot sana, comot sini, dan baru mencari tema itu sudah sulit. Tapi setelah dia menemukan cara, sistem penyampaian dalam cara penggembalaan, dia tunjukkan. Nah, waktu dia cerita, tepat seperti apa yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga bagi saya ini satu meterai. Dia adalah seorang guru, dia seorang gembala yang berhasil. Sehingga saya memegang cara itu, saya sebagai gembala. Saudara-saudara sebagai penginjil tentu punya cara tersendiri. Tapi sebagai seorang gembala, saya adalah seorang gembala. Itulah cara yang saya praktekkan di sini. Dan bagi kami saudara-saudaraku selama 8 tahun. Ya, sudah 8 tahun. Kemarin saya 8 tahun jadi gembala di tempat ini. Tepat tanggal 26 November saya diangkat, jadi tahbiskan jadi gembala di tempat ini. Jadi sudah 8 tahun jalan 2 hari. Saya jadi gembala di tempat ini dan saya merasakan bersama sidang jemaat berkat Tuhan dalam sistem penggembalaan. Sungguh-sungguh mendapat pertolongan, dan sistem ini rasanya belum banyak dipraktikkan oleh rekan-rekan hamba Tuhan. Dan kalau saya nyampaikan ini, saya tidak bicara saudara punya saudara punya cara salah. Tidak, bukan demikian. Atau saudara harus merubah seperti cara saya. Tidak. Inilah cara yang Tuhan karuniakan kepada saya, juga kepada almarhum Pendeta Injiono, dan dia mulaikan sebelum dia meninggal dunia. Dia sudah praktik di tempat ini mengenai cara itu. Memang dia anjurkan kepadaku waktu saya masih di Medan. Waktu itu masih di Medan, kurang lebih 1 bulan atau kurang dari 1 bulan sebelum dia meninggal. Dia memberikan cara ini. Sebelumnya, berapa tahun sebelumnya dia bicara sama saya, Pong, kamu belajar jadi gembala. Waktu itu saya sudah gembala. Tapi dia bilang, kamu belajar jadi gembala. Saya bilang iya. Dan waktu itu itulah yang Tuhan ajarkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai seorang gembala. Sudah saku. Dan soal tema tidak kekurangan. Soal tema dalam sistem penggembalaan tidak kekurangan. Kalau saya bersaksi dengan 2 jemaat yang kami pimpin di sini, kami hampir setiap hari harus menyampaikan firman Tuhan. Dalam bentuk apapun juga, hampir setiap hari. Tetapi tidak pernah kehabisan bahan, tidak pernah kehabisan pokok atau tema dalam penyampaian. Selalu Tuhan memberikan, bahkan setiap kali meneguhkan apa yang sudah dibicarakan,
kemudian lanjut untuk apa yang masih akan dibicarakan. Kami diberkati dalam soal ini, dalam cara ini. Sekali lagi, kalau saya bersaksi ini tidak memaksa, tidak juga menyuruh saudara harus merubah cara saudara. Kalau cara itu sudah menjadi berkat, lanjutkan. Saya pun, saudaraku, sangat menghargai tiap cara yang Tuhan berikan kepada setiap gembala. Tidak ada maksud saya untuk melarang saudara punya cara, tidak. Demikian, saudaraku, kami sekarang ini bicara tentang Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini merupakan lanjutan dari firman yang Tuhan berikan kepada kami untuk masuk dalam penggembalaan di sini. Dimulai dengan pengajaran tabernakel, dilanjutkan dengan Kisah Rasul, merupakan sudah pengajaran tabernakel dalam zaman gereja. Tabernakel itu rumah Allah, gereja itu rumah Allah. Kisah Rasul adalah pengajaran tentang gereja-gereja, mulai dari didirikannya dan perkembangannya. Jadi ilmunya gereja. Salah satu teolog, bahkan seorang pimpinan dari sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia ini pernah berbicara kepada saya, "Brur, tolong ajarkan di sekolah kami ilmu gereja, ilmu gereja," katanya. Saya bilang, saya nggak ada ilmu, yang ada firman. Dia bilang, apa yang Bapak miliki itu ilmu yang sangat tinggi sekali. Saya sangat menghargai dia, tetapi kalau Tuhan tidak buka jalan untuk saya juga tidak memaksakan diri. Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan ikut apa maunya Tuhan. Jadi inilah yang saya sampaikan kepada saya. Sesudah Kisah Rasul, Tuhan bawa kami kepada Kristus sebagai kepala. Kisah Rasul tentang gereja Tuhan sebagai tubuh, tapi Injil Yohanes bicara tentang Yesus Kristus. Itu pun ditampilkan sebagai kepala. Yesus sebagai kepala dari rumah Allah. Sesudah itu Tuhan bicara hubungan tentang kepala dan tubuh dalam surat 1, 2, 3 Yohanes sampai surat Yuda. Bagaimana hubungan antara kepala dan tubuh diteguhkan. Dan sekarang ini kami bicara tentang Kitab Wahyu, masa depan dari gereja Tuhan. Jadi semua ada kaitan. 8 tahun saya mengalami di sini pelayanan sebagai gembala. Kami melayani dalam suatu langkah-langkah yang disusun oleh Roh Kudus sendiri. Saudara-saudara, dan dalam pelayanan ini Tuhan selalu menunjukkan setiap langkah mengikut jejak Tuhan. Ini kesaksian kami sebagai gembala untuk rekan-rekan hamba Tuhan. Sekarang kami berada pada Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-11. Sidang jemaat sudah saya bicara, tetapi banyak hamba-hamba Tuhan, saya lihat 80 lebih hamba Tuhan, ditambah dengan saudara-saudara yang teman pembicara yang datang dari Manila yang hadir pada malam ini. Saya merasa tidak rugi dan jemaat juga tidak rugi kalau sedikit saya akan mengulangi secara garis besar Kitab Wahyu pasal 11 ini. Kitab Wahyu pasal 11 ini. Kitab Wahyu pasal yang ke-11 dasarnya dalam pengajaran tabernakel yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Bapak Pendeta Van Hessel almarhum. Ini berada dalam tanda 2 kerubium, merupakan bagian dari tutupan tabernakel. Tutupan tabernakel terdiri dari 3 unsur. Yang pertama bicara tentang tutupan itu sendiri. Kalau tutupan itu sendiri bicara tentang Allah anak. Allah anak. Ada yang menyebut anak Allah. Bagi saya tidak ada masalah. Yang kita tahu Allah anak, atau ada yang menyebut anak Allah, saya mohon jangan dimasalahkan berlarut-larut. Itu bicara tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang turun ke bumi menjadi manusia menyelamatkan kita. Dia tutupan. Kemudian ada Allah roh, atau ada yang menyebut roh Allah, juga tidak usah dipertentangkan. Semua ada benarnya. Itu kerubium. Sebuah kerubium. Kemudian ada Allah Bapa. Ada Allah Bapa. Ini tidak boleh disebut Bapa Allah. Itu tidak disebut Bapa Allah. Allah Bapa. Ya, disebut Allah Bapa. Tidak usah dibalik-balik lah. Jangan cari masalah. Allah Bapa. Tidak usah Bapa Allah. Allah Bapa sudah lebih bagus. Ya. Jadi
Ini kerubium yang kedua. Sehingga dua kerubium ini bersama tutupan tabernakel merupakan naungan untuk tabut perjanjian. Itulah gereja Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 11 ini ada dua saksi Allah. Ini bicara tentang dua kerubium. Tadi kita mendengarkan dua kerubium ini bicara tentang sifat ilahi penuh. Memang dua kerubium ini tidak ada kayunya. Ini terbuat dari seluruhnya emas. Itu bicara roh El Kudus, rohani. Jadi tidak ada sedikit kayunya. Tidak ada sedikit kayunya. Ini Allah Bapa, Allah Roh. Ini satu kesatuan bersama Kristus sebagai anak Allah. Ini juga dari emas. Tidak ada kayunya, saudara-saudaraku. Jadi tutupan ini bicara tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menaungi gereja Tuhan. Wahyu pasal 10 ini tutupan pendamaian. Wahyu pasal 10 tutupan pendamaian. Saya tidak akan bicara soal itu sekarang. Saya berbicara tentang dua saksi, dua kerubium, dua saksi. Malam ini kita akan bicara secara garis besar. Sesungguhnya dalam jemaat ini saya sudah sampaikan, tapi bagi sidang jemaat saya mohon kesabaran untuk berkat yang saudara-saudara terima. Sekarang kita bagikan buat rekan-rekan hamba Tuhan yang datang dari berbagai tempat di penjuru tanah air. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah. Sebentar. Tongkat seperti bulu pengukur ini bicara tentang firman Allah. Kita tidak harus mengukur dengan perasaan kita. Kita tidak harus mengukur dengan pikiran kita yang semua berubah-ubah. Perasaan itu juga tidak tetap. Perasaan itu tidak bisa kita pakai menjadi pengukur ukuran. Sebab perasaan itu tidak tetap, tidak stabil. Ini kali kita katakan baik, besok kita katakan jahat. Itulah perasaan manusia, itulah pikiran manusia. Jadi tidak bisa jadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah firman Allah yang kekal, tetap. Itu ukuran. Ini tongkat, bulu pengukur. Baca bangunlah terus. Dan ukurlah bait suci Allah, Iya. dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Iya, terus. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya. Ini akan dilanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudaraku. Namun 3 ayat ini saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara rencana Allah untuk gerejanya. Perlindungan Allah kepada gerejanya. Bagaimana Allah melindungi gerejanya dengan kuasa ilahi yang dinyatakan dalam kuasa Allah Bapa dan kuasa ayat 1, saudara-saudaraku, perlindungan di sini bicara tentang pengukuran. Kita diukur, itu cara Allah untuk melindungi kita. Tuhan mengukur kita, itu adalah sistem Allah atau cara Allah untuk melindungi gerejanya, supaya gereja ini tidak dijajah oleh kuasa apapun juga. Saya nanti akan terangkan bagaimana saudara-saudaraku sistem pengukuran ini. Jadi Allah mengukur, itu bukan sekedar diukur, tetapi itu cara Allah menolong gereja Tuhan. Kedua, ada yang tidak diukur. Itu pelataran rumah Allah yang bagian luar itu tidak diukur, tapi diinjak-injak, ya. Tapi diinjak-injak selama 42 bulan lamanya.
Ini pula cara Allah menolong sidang jemaat yang ketinggalan, yang tidak mencapai ukuran. Masih ada kesempatan, saudara-saudara. Masih ada kesempatan. Kalau Tuhan mengizinkan memberikan kita waktu, saya akan tunjukkan nanti cara ini. Bagaimana Allah menolong sidang jemaat yang tidak sempat diukur. Atau diukur pun tetapi tidak memenuhi kriteria yang disediakan oleh Tuhan. Diserahkan, diinjak-injak selama 42 bulan lamanya. Selama 42 bulan lamanya. Kemudian cara yang ketiga, saudaraku, dengan memberikan 2 saksi. Memberikan 2 saksi. Ini untuk menolong umat yang sedang di dalam diinjak-injak. Disebut di sini bukan 42 bulan, tapi 1260 hari. 1260 hari lamanya. Saudara-saudaraku, Tuhan menolong. Kalau kita lihat, saudaraku, kalau kita melihat bahwa 1260 hari ini waktu sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Sama. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 17, mereka ini bukan Kristen biasa, tapi punya firman, punya kesaksian Yesus. Punya firman, punya kesaksian Yesus. Tetapi tidak ada pemuncakan sampai pada penyembahan yang penuh. Jadi tidak sampai puncak perobekan daging. Dia nanti pada masa 42 bulan atau 1260 hari ini mendapat pertolongan dari 2 saksi. Jadi sekalipun mereka harus mati, tapi mereka akan bangkit kembali. Mari, saya akan bicara lebih dahulu bagian yang pertama. Tentang diukur, itu ayat 1. Tentang diukur. Ini yang akan saya sampaikan. Ini yang pertama. Tentang diukur, anak-anak Tuhan itu diukur. Di sini dalam ayat 1 disebut yang diukur adalah bait suci Allah atau rumah Allah atau tabernakel. Dalam surat 1 Korintus 3 ayat 16, saudara-saudaraku, tabernakel itu adalah tubuh kita. Coba tolong baca 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Ini yang diukur pertama. Rumah Allah diukur. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Iya, jadi kita ini rumah Allah. Itu diukur. Diukur sebagai rumah Allah, diukur. Jadi tidak semua tubuh itu diukur. Tidak semua tubuh, tapi tubuh yang ditebus oleh Tuhan. Tubuh yang dibeli oleh Tuhan. Dengan darahnya. Tuh, saudara baca ayatnya 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Catat aja buat rekan-rekan hamba Tuhan, catat aja. Saya kira semua kita sudah tahu bahwa kita ini sudah dibeli dengan tunai. Sebab itu kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita dan dengan roh kita yang kedua-duanya adalah milik Allah. Jadi tubuh ini rumah Allah, itu diukur. Apanya yang diukur? Kita banyak memiliki, saudaraku, apa dalam hidup ini? Kita memiliki banyak hal, saudaraku, yang kita miliki. Kita memiliki kekayaan, kita memiliki kepandaian, kita memiliki kemampuan dan sebagainya. Tetapi yang diukur, bagaimana kita memanfaatkan tubuh ini. Bagaimana kita menggunakan tubuh ini. Bagaimana kita menggunakan rumah Allah secara maksimal. Menggunakan rumah Allah secara maksimal. Saudara-saudara, dalam Injil Markus pasal 11, ini ditulis juga dalam
tiga Injil yang lain, Injil Matius pasal 21, Injil Lukas pasal 19, Injil Yohanes pasal 2 ini disebut juga, tapi saya ambil saja dari Injil Markus 11. Injil Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal kepada bagian Injil yang lain saudara baca di rumah, terlebih hamba-hamba Tuhan saya kira saudara sudah sangat tahu cerita ini tentang bait suci Allah yang disucikan. Jadi itu yang mau dilihat oleh Tuhan, bait Allah ini. Apa yang harusnya ada dalam bait Allah? Dalam cerita ini memang bait Allah sudah disalahgunakan. Bait Allah sudah disalahgunakan oleh orang-orang Yahudi. Saya tidak akan bicara jauh tentang itu, tapi kita baca ayat 17. Untuk kita melihat kalau Tuhan bicara tentang rumah Allah, apanya yang diukur. Ayat 17. Lalu ia mengajar mereka katanya. Mengajar mereka katanya. Bukankah ada tertulis? Bukankah ada tertulis? Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terus, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Iya, kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Saya ambil saja suatu bagian dari ini, suatu bagian perkataan ini. Rumahku itu tempat berdoa. Jadi dari perkataan ini kita menjadi tahu, saudaraku, kalau Tuhan bicara rumah Allah diukur, Tuhan ingin melihat sejauh mana kita menggunakan hidup ini untuk menyembah Allah. Sebab rumahku itu sebetulnya tempat berdoa. Rumah itu tempat untuk menyembah Allah. Kalau kita ini disebut rumah Allah, itu sebetulnya yang ingin Tuhan lihat dari kehidupan kita, tubuh kita ini, bagaimana kita menyembah Allah. Bagaimana kita menyembah Allah. Itu yang Tuhan mau lihat. Saudaraku, bagaimana kita mau menyembah Allah. Saudara-saudaraku, dalam pengajaran tabernakel kita sudah diajar, saya kira rekan-rekan hamba Tuhan sudah mengetahui semua, bahwa penyembahan itu adalah suatu proses. Penyembahan itu suatu proses perobekan daging. Suatu proses perobekan daging. Sehingga penyembahan kita diukur oleh Tuhan. Penyembahan kita diukur oleh Tuhan. Sejauh mana, setinggi mana kita masuk dalam doa, dalam penyembahan. Apa kita sampai pada puncak doa penyembahan. Itu diukur oleh Tuhan. Sehingga akhirnya nanti Tuhan mengatakan, kalau penyembahannya benar, saudaraku, maka ukuran rumah Allah ini, Tuhan akui, ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Jadi bukan 3/4 rumah Allah, bukan setengah rumah Allah, bukan sepertiga rumah Allah, tapi Tuhan mau lihat bahwa rumah Allah ini benar-benar penuh sampai pada penyembahan. Ini puncak dari doa penyembahan kita. Penyembahan kita kepada Tuhan bukan meminta, tapi mempersembahkan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Daging tidak bersuara. Nah, tentang doa, tentang penyembahan, saudara-saudaraku, itu ada beberapa tingkat. Doa penyembahan itu ada berapa tingkat, itu diukur oleh Tuhan. Dimulai dengan doa permohonan. Ini saya kira semua sudah tahu. Doa permohonan. Dalam doa permohonan, kalau kita lihat sentral dari doa permohonan, kita bisa menjadi sedikit banyak tahu berapa kadar daging, berapa yang rohani. Berapa kadar ukuran dagingnya, berapa rohani. Dalam doa permohonan yang menjadi sentral adalah kebutuhan kita. Ini dimohon kepada Tuhan. Kita perlu apa? Perlu uang, perlu pertolongan. Macam-macam didoakan. Tetapi dari sentral ini kita menjadi tahu, saudara-saudaraku, bahwa dalam doa permohonan kadar daging itu banyak sekali.
Kadarnya daging itu banyak sekali. Dalam doa itu banyak yang diminta oleh daging ini. Banyak yang diminta oleh daging. Banyak sekali yang diminta oleh daging. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan kasihkan, berkati pekerjaan saya supaya banyak untung, supaya banyak uang. Itu tidak salah, boleh. Tapi ukuran dagingnya banyak. Banyak kali kalau kita tidak waspada, begitu terima berkat, malah daging banyak bersuara. Sekarang kamu sudah dapat berkat, lupa kepada Tuhan. Sebab apa? Daging yang banyak. Tuhan sudah memberkati kita, kita lupa Tuhan. Dagingnya banyak. Oh, sudah terima berkat, ada uang. Waktu hari Minggu tidak datang kepada Tuhan, malah pergi ke tempat lain. Sebab segala sesuatu sudah ada. Kendaraan ada, uang ada, bisa berfoya-foya. Daging banyak bersuara. Jadi kalau kita ini baru sampai doa permohonan, waktu diukur oleh Tuhan nanti tidak memenuhi ukuran, daging masih terlalu banyak. Jadi kalau kita ini baru doa permohonan, prosentasi dagingnya banyak sekali. Saya tidak akan katakan berapa persen, tapi banyak. Sampai Tuhan seringkali tidak memenuhi permintaan itu. Dalam surat Yakobus dikatakan, kamu meminta juga tapi Tuhan tidak memberi, sebab kamu mau meminta itu untuk memuaskan daging. Itu dalam Yakobus 4 disebutkan itu. Bahkan sampai berperang satu dengan yang lain. Nah itu daging, kadar dagingnya tinggi sekali. Kalau kita ini, rumah Allah ini hanya kita pakai untuk bermohon. Dulu saya mulai kenal dengan aliran Pantekosta ini, saya dengar kesaksian dari seorang pendeta. Dia katakan di gereja kita ini ada seorang ibu, rajin ke gereja. Tapi kemudian babunya bersaksi. Maafkan saya istilahkan babu ini, sekarang bukan babu lagi, istilahnya apa? Pembantu. Pembantunya bersaksi. Saudara-saudara, manusia di bumi ini yang paling berdosa adalah bos saya, nyonya besar saya. Paling berdosa. Ditanya kenapa paling berdosa? Kalau dia berdoa setiap kali saya mendengar, Tuhan ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Besok berdoa ampuni dosa. Wah, apa dosanya ibu ini? Nah itu hanya permohonan. Yang kedua, lebih meningkat lagi. Agak meningkat. Ini agak meningkat. Kalau tadi sesudah diberkati, lain kali lupa. Ucapkan syukur kepada Tuhan pun tidak berterima kasih. Tidak ada doa ucapan syukur. Dari doa ucapan syukur ini, kita sudah melihat, saudara-saudaraku, kadar daging makin berkurang. Kadar rohaninya sudah ada. Sebab dia sudah tahu mengucap syukur. Dia sudah tahu mengucap syukur. Tetapi sentral dari ucapan syukur adalah berkat yang diterima. Berkat yang sudah diterima. Itu berkat ini masih, saudaraku, bisa bersifat daging, bisa bersifat rohani. Tetapi saudaraku, banyaknya saudaraku yang dikatakan berkat itu hanya bersifat daging. Banyaknya begitu. Kalau kita diolok karena nama Tuhan, seringkali kita tidak katakan itu berkat. Tidak kita katakan itu kasih karunia kalau kita harus menderita penderitaan yang tidak harus kita terima oleh karena nama Tuhan. Lain kali kita mengeluh. Itu tidak bersifat rohani. Ucapan syukur ini, sekalipun sudah ada kadar rohaninya, tapi masih belum sampai pada puncak. Jadi ucapan syukur ini dasarnya karena kita sudah menerima berkat, tetapi ada ucapan syukurnya. Salah satu dosa akhir zaman adalah tidak tahu berterima kasih. Itu salah satu dosa akhir zaman. Di dalam surat 2 Timotius 3 mulai ayat 1 itu disebut salah satu dosa akhir zaman, tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Di kalangan kita hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku, jangan kita lengah dalam hal ini juga. Masih ada dalam kita. Saya juga harus periksa diri dalam hal ini. Dengan sikap kita tanpa sadar, kita tidak tahu berterima kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita, yang harusnya kita berterima kasih.
kepada guru kita, kepada gembala kita, kepada orang-orang yang pernah dipakai oleh Tuhan berjasa untuk kita, menolong kita. Lain kali kita balas tidak dengan ucapan syukur, tetapi dosa akhir zaman juga masuk dalam kita. Mari kita dengan pemberitaan ini kita menjadi tahu, dalam doa ucapan syukur kadar rohaninya masih ada, tapi dagingnya masih banyak. Itu diukur oleh Tuhan. Diukur oleh Tuhan. Kehidupan kita ini dipakai untuk apa? Sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, tapi setelah dilihat bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah dalam sikap kita. Sedikitnya tidak dalam sikap, dalam ucapan kita. Apa ada ucapan syukur enggak kepada Tuhan? Sudah diberkati oleh Tuhan, masih bicara tentang tidak puas dan sebagainya. Itu daging sedang bicara. Ukuran daging masih ada. Kadar dagingnya itu masih ada. Saya tidak tahu ukurannya berapa, hanya firman Allah yang tahu. Hanya Roh Kudus, hanya Tuhan Bapa di surga yang tahu ukuran itu. Masih ada kadar daging, tapi sudah ada kadar rohaninya. Sudah lebih banyak kadar rohaninya, tapi belum sampai pada ukuran. Kemudian salah satu yang hampir sama dengan doa ini, dengan penyembahan tapi belum penyembahan, yaitu doa syafaat. Ini dalam doa syafaat kadar rohaninya sudah lebih banyak, sebab kita tidak lagi mengingat diri kita, daging kita, tetapi sudah mulai mengingat pekerjaan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, ambil bagian dalam bagian pekerjaan Tuhan, itu ucapan syukur saudara. Itu merupakan doa syafaat supaya pekerjaan Tuhan berjalan. Dengan berkorban, dengan berdoa, saudara lakukan itu. Itu doa syafaat dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Sidang jemaat di sini sudah mempersembahkan tenaga, pikiran, keuangan. Saudara-saudaraku, dalam suasana semacam ini, saudara masih berkorban di bidang finansial. Dengan saya tidak dengar ada sungut-sungutan. Saudaraku, itu sebagai suatu doa syafaat supaya pekerjaan Tuhan berjalan. Saudara sedang mendukung untuk pekerjaan Tuhan bisa berjalan, baik dalam doa dengan kata-kata maupun dalam perbuatan. Ini kadar rohaninya sudah lebih banyak. Kadar rohaninya sudah lebih banyak. Tetapi belum sampai pada ukuran, sebab masih ada daging. Seringkali kita kalau dalam mempersembahkan, umpamanya kita punya tenaga, seringkali mungkin capek, mungkin tersandung, kita ngomel. Ini daging. Kalau kita berhasil, kita berbangga-bangga, ini daging. Jadi masih ada ukuran dagingnya. Belum disebut penyembahan yang puncak, yang Tuhan tunggu. Penyembahan yang puncak adalah sampai daging tidak bersuara, daging tidak menuntut haknya. Itu penyembahan. Segala hak daging ini, daging tidak menuntut, tidak bersuara. Segala kehendak daging, Tuhan, kalau boleh cawan ini liwat daripadaku. Tapi dalam hal ini bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Ini penyembahan. Ini penyembahan di Taman Getsemani. Ini pun masih belum puncak. Ini pun masih belum puncak. Menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Di atas kayu salib. Ini puncak. Ke dalam tanganku aku serahkan nyawaku. Setelah dia melakukan segala tugas pekerjaan. Ini penyembahan. Di saat itu daging tidak bersuara lagi. Daging tidak bersuara lagi. Itu puncak penyembahan. Jadi sampai daging tidak bersuara lagi. Saudara-saudaraku. Dan ini dikerjakan oleh Tuhan sekarang. Di dalam 1 Korintus pasal 15. Tuhan mengerjakan keubahan dalam kehidupan kita. Sehingga tubuh kita jasmani ini, yang dari tanah liat itu, akhirnya berubah sama sekali. Berubah. Kalau saat berubah itu kita mati, kita disebut mati dalam Tuhan. Dan itu akan dibangkitkan nanti. Tapi kalau kita masih hidup, saat Tuhan datang dalam keadaan tubuh, dalam keadaan daging tidak bersuara,
Tubuh kita ini dirubah oleh Tuhan dalam sekejap mata menjadi tubuh yang rohani. Itu dalam 1 Korintus 15. Saudara baca, ada tubuh nafsani, ada tubuh rohani. Itu tubuh yang dimiliki oleh Yesus. Waktu ia bangkit dari kubur, dia memiliki tubuh ini. Tubuh yang rohani. Tubuh kebangkitan. Tubuh itu yang disediakan oleh Tuhan untuk gereja Tuhan. Itu ukuran penyembahan. Jadi Tuhan akan memeriksa, saudaraku, rumah Allah ini masih daging, masih tanah liat, masih kayu, masih jerami, atau sudah diubah oleh Tuhan merupakan emas. Itu artinya hanya Roh El Kudus, hanya roh saja. Tubuh ini tidak lagi daging. Nah, itulah tubuh itulah yang nanti akan masuk dalam Firdaus, kerajaan 1000 tahun. Itu suasana Firdaus. Kerajaan 1000 tahun itu suasana Firdaus. Cuma memang berbeda dengan Firdaus zaman Adam dan Hawa yang pertama. Firdaus zaman Adam dan Hawa pertama, di situ Adam dan Hawa bertubuhkan tubuh dari tanah liat, lemah dan jatuh. Tapi Firdaus yang akan datang tubuh yang dimiliki oleh Yesus. Setelah dia harus melewati pedang yang dilayamkan. Pedang yang dilayamkan di pintu Firdaus. Dia kena itu dan dia masuk bersama dia dengan penjahat yang di sebelah kanan. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Mempunyai tubuh yang diubahkan menjadi tubuh yang rohani yang tidak akan mati lagi. Tubuh yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu saudaraku. Jadi ini diukur oleh Tuhan. Ini diukur oleh Tuhan. Sejauh mana kita menyembah Allah. Sejauh mana kita menyembah Allah. Apalagi kalau penyembahan kita, permohonan belum diterima oleh Tuhan, lalu kita tinggalkan Tuhan dengan ngomel, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak adil, saya minta uang kok nggak dikasih uang dan sebagainya. Kita ngomel kepada Tuhan. Itu benar-benar daging wungkul-wungkul itu, perongkolan. Itu saya sudah percobaan berat begini, berdoa kok nggak ditolong-tolong oleh Tuhan. Itu daging perongkolan itu yang harus redam sampai tidak bersuara, ya. Jadi itu yang pertama diukur oleh Tuhan. Bait suci Allah bicara bagaimana kita menggunakan tubuh kita menjadi tempat menyembah Allah. Tempat pemrosesan daging ini tidak bersuara. Sebetulnya saudara-saudaraku, untuk hal ini, untuk kita bisa masuk dalam proses ini, saudaraku, doa penyembahan itu, perhatikan ini penting kita perhatikan. Doa penyembahan itu harus ada firman, itu kebenaran. Harus ada firman, itu mengarahkan kita kepada penyembahan yang benar. Kristus, Yesus Tuhan itu sentralnya. Dalam penyembahan itu harus ada kebenaran, itulah firman Allah. Sebab itu dalam Bidton, saudaraku, dalam apalagi dalam berpuasa harus ada firman. Berdoa itu baiknya disertai dengan firman, dengan dorongan firman yang kita sudah dengar atau kita sudah baca, saudara-saudaraku. Kemudian dan Roh El Kudus itu membantu kita. Roh Kudus itu membantu kita untuk bersuara kepada Allah, sehingga bukan daging yang bersuara. Roma 8 saudara baca di sana, bahwa roh ini membantu kelemahan kita. Dia yang bersuara kepada Tuhan. Jadi berdoa menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Dalam Injil Matius, Injil Yohanes, pasal yang keempat. Saudara baca di rumah saja ayat-ayat ini, ya. Saudara baca di rumah. Jadi inilah yang diukur pertama. Ini yang diukur. Jadi penyembahan kita sampai ukurannya daging tidak bersuara. Penyembahan kita sampai daging tidak bersuara. Itu. Jadi bagaimana kita menyembah Allah sampai daging tidak bersuara? Lain kali kita memaksa Tuhan. Waktu kita lapar umpamanya, kita berdoa, Tuhan kasihkan saya roti atau makanan yang enak-enak, saya sudah kelaparan betul. Kalau Tuhan tidak kasih roti, kita ngomel-ngomel. Padahal Tuhan kasih kekuatan. Sekalipun tidak makan,
tetapi kita bisa tahu. Itu sudah jawaban doa. Harus kita mengerti lebih rohani. Kita tidak ngomel, kita sejahtera. Sampai Tuhan katakan, berbahagia orang lapar. Ini orang, saudara-saudaraku, bukan. Ini orang yang tahu memanfaatkan segala berkat Tuhan. Sekalipun dalam suasana lapar, dia tetap memuji Tuhan. Tuhan katakan, berbahagia orang semacam ini. Berbahagia orang semacam ini. Hanya orang hidup rohani tahu itu. Bagaimana orang lapar berbahagia, bagaimana orang miskin berbahagia. Hanya orang yang hidup dalam suasana rohani bisa tahu itu. Kalau tidak hidup dalam suasana rohani, ngomel. Hamba Tuhan, terlebih kita hamba Tuhan, hanya tidak makan aja kita sudah, ini Tuhan yang kita layani, Tuhan gak ada. Padahal Tuhan sudah kasih kita kekuatan, kesehatan, biar gak makan, biar apa, kita sehat, kita kuat. Tapi kita tidak merasa itu pertolongan Tuhan. Ini bahaya sekali. Kemudian yang diukur yang kedua. Kita kembali dalam kitab Wahyu 11. Ayat 1. Yang diukur yang kedua adalah mezbah. Yang diukur yang kedua adalah mezbah. Saya mohon saudara-saudaraku supaya saudara ikuti baik-baik. Sebab ini suatu perkembangan. Yang saya sampaikan ini suatu perkembangan dari ungkapan-ungkapan firman. Yang diukur adalah mezbah. Tidak disebut mezbah apa di sini. Dan sempat dipertentangkan. Ada yang bilang mezbah korban bakaran. Ada yang bicara tentang mezbah dupa. Hari ini kita tidak bicara soal itu. Sebab Alkitab juga tidak bicara soal itu. Apa mezbah dupa atau mezbah bakaran. Mungkin di terjemahan aslinya. Ya saya tidak tahu terjemahan aslinya. Saya tidak bisa bahasa Ibrani. Bahasa Greka saya tidak tahu. Mungkin saudara-saudara yang tahu bahasa Grekanya ya tahu. Tapi apa yang Tuhan kasihkan ke saya ya bahasa Indonesia ini. Tidak disebut apa itu mezbah bakaran atau mezbah dupa. Tidak disebut. Kita cenderung mengatakan ini mezbah dupa. Tetapi malam ini kita bicara tentang mezbah. Sebagai anak Tuhan, mezbah ini suatu pelayanan. Apalagi imam besar, pelayanan pendamaian. Dalam pelayanan imam besar juga dibicarakan tentang mezbah ini. Jadi saya dalam membaca ini ditekankan bicara tentang mezbah ini, tentang pelayanan kita kepada Tuhan. Dulu ada mezbah, tetapi dalam perjanjian baru, mezbah yang paling nyata dalam kita adalah salibnya Kristus. Itu salib Kristus, saudara-saudara. Di mana Tuhan menyempurnakan pelayanan. Di atas kayu salib, Tuhan menyempurnakan pelayanan. Saudara-saudara. Itu sebabnya dengan melihat ini saudara-saudaraku, saya sangat berkeyakinan kalau Tuhan bicara tentang mezbah ini, Tuhan bicara tentang pelayanan. Di mana Kristus sudah berada di atas mezbah, mengerjakan pelayanan sempurna. Saudara-saudara, pelayanan sempurna. Di atas kayu salib, Tuhan mengadakan pelayanan sempurna yang semakin meningkat. Saudara-saudara, dari mezbah ini. Ini dasar, ini permulaan dari mezbah ini. Yaitu salibnya Tuhan. Tadi saya sudah bicara tentang doa penyembahan juga berakhir pada di atas kayu salib itu. Tuhan bicara, di dalam tanganmu aku serahkan rohku, aku serahkan nyawaku. Di kayu salib juga Tuhan menyelesaikan pelayanannya. Pelayanan pendamaian. Itu tugas imam besar. Saudaraku, kalau di dalam pelayanan kita tidak terjadi pendamaian, dengarkan baik-baik. Kalau di dalam pelayanan kita tidak terjadi pendamaian, itu berarti pelayanan kita tidak diikut sertakan, tidak disertai oleh imam besar. Sistem pelayanan kita pasti lain. Sebab Tuhan mengajar kita untuk
mengerjakan pelayanan pendamaian. Dulu dikerjakan oleh Yesus. Tapi Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 mengatakan, sekarang mulai ayat 18 sampai 21, Rasul Paulus mengatakan pelayanan itu dipercayakan kepada kami. Pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada kami. Sehingga kami minta saudara-saudaraku, supaya kamu mempersembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan diri, didamaikan dengan Allah. Itu pelayanan. Pelayanan pendamaian. Injil Yohanes pasal 19 kita melihat Yesus punya pelayanan sampai pada puncak. Injil Yohanes 19. Kita lihat ukuran pelayanan itu, saudara. Jadi ada ukuran dari pelayanan itu. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Ini ukuran. Ayat 30. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Terus? Lalu ia menundukkan kepalanya. Dan menyerahkan nyawanya. Jadi di sini kita lihat puncak dari pelayanan. Puncak dari pelayanan sampai daging tidak bersuara. Jadi sama, saudaraku. Puncak dari pelayanan ini sampai daging tidak bersuara. Saya bicara buat diri saya dan rekan-rekan hamba Tuhan, semoga seirama dengan saya. Bahwa pelayanan kita harus demikian. Banyak kali dalam pelayanan ini sebetulnya yang menjadi pokok pelayanan ini adalah untuk kebutuhan daging. Untuk hidup sehari-hari, apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang diminum dan sebagainya. Untuk mendapatkan sesuatu untuk hidup. Jadi itulah pelayanan. Daging masih banyak suaranya. Kalau kita lain kali diizinkan oleh Tuhan tidak memiliki sesuatu, bagaimana pelayanan kita? Bagaimana daging? Tadinya di antara hamba-hamba Tuhan banyak yang tadinya seorang pegawai, seorang yang punya penghasilan tetap, sekarang jadi hamba Tuhan. Ayo bagaimana? Sudah habis bulan, biasanya habis bulan terima gaji. Ini sudah kok bulan dah habis ini. Sudah mau 1 tahun dah habis bulan, kok dah terima gaji. Apa daging ngomel enggak? Terutama ibu-ibu gembala, ibu-ibu hamba Tuhan. Bagaimana ngomel enggak kalau sudah tidak punya beras? Seorang hamba Tuhan dia bersaksi. Dia terima tamu, sudah enggak ada beras, terima tamu lagi, datang tamu ini. Istrinya bingung. Mau masak apa, beras enggak ada. Dia masuk di kamar mandi. Di kamar mandi tidak ada tempat gantung pakaian. Dia berteriak sama suaminya, "Pak, di kamar mandi tidak ada tempat gantungan beras." Dia tidak ingat gantungan baju. Dia salah ngomong. So, pikirannya itu penuh beras, tidak ada. "Pak, di kamar mandi tidak ada gantungan beras." Suaminya ketawanya. Nah ini pelayanan kita ini apa, cari beras, cari uang atau cari apa? Itu perlu kita. Jangan orang lain periksa. Tadi saya katakan jangan pikiran kita, jangan perasaan kita, tapi biar firman mengukur pelayanan kita untuk dapat apa. Apa pelayanan kita ini mencari membawa berita pendamaian atau tidak? Pendeta Injuwono, saudaraku, satu waktu dia kumpulkan beberapa hamba Tuhan. Dan dia cerita, saya dengar, saya tahu betul. Dia katakan kepada kami waktu itu, kalau kamu saudaraku dalam pelayananmu tidak berdamai, coba ngomong. Waktu itu dia agak mungkin coba ngomong, kamu khotbah apa? Kalau kamu sendiri tidak mau berdamai, kamu khotbah apa? Kami tidak ada yang berani bicara waktu itu. Kamu khotbah apa? Kalau kamu tidak berdamai, daging ini tetap bersuara. Jadi pelayanan pendamaian sampai daging tidak bersuara. Sampai daging tidak bersuara, menuntut kepentingannya dan sebagainya. Sampai selesai pelayanan. Di sini dalam ayat 30 ini bahasa Indonesia yang paling tepat. Indonesia baru. Indonesia lama dikatakan sudah genap. Memang betul, tetapi ini paling tepat. Sudah selesai. Apa yang selesai?
Pelayanan pendamaian sudah selesai. Selesainya di mana? Sampai daging itu tidak bersuara lagi dan Tuhan menerima pelayanan itu. Tuhan menerima kehidupan yang didamaikan. Saudaraku, pelayanan semacam ini kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 29 tentang tabisan, saudara-saudaraku, sampai mezbah itu siapa menjamah mezbah itu sampai disebut mezbah maha kudus. Siapa yang menjamah mezbah itu dia akan menjadi suci. Apa artinya ini? Pelayanan dari orang yang tidak mempersilahkan daging itu bersuara membuat orang berdosa menerima pengampunan. Bukan menghakimi. Bukan menghakimi. Di hari-hari ini saya diperhadapkan dengan masalah-masalah semacam ini. Sebagai ketua umum dari gereja kita, saya diperhadapkan dengan masalah ini. Ada hamba Tuhan yang dituduh ini dan itu, dan saudaraku, bagaimana sidang jemaatnya, orang ini harus dipecat, dipindah dan sebagainya. Saudaraku, dan saya menurut pikiran mereka punya wewenang untuk memecat orang, untuk memindah orang. Tapi saya baca dalam Alkitab, waduh, bukan itu saya diangkat ini untuk memecat orang, untuk, bukan. Saya baca dalam Alkitab, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengerjakan pendamaian sampai selesai. Bagaimana kita bisa mampu itu? Jadi kalau pelayanan kita itu ditandai dengan ada penghakiman, suka menghakimi, membenarkan diri sendiri, mempersalahkan orang lain, itu namanya daging masih bersuara. Pikiran daging masih bersuara, perasaan daging. Apalagi kalau cuma mendengarkan, saudara-saudaraku, mendengarkan tuduhan, masih bersuara. Pelayanan ini sampai daging tidak bersuara, menuntut hak. Saudara-saudaraku, menghakimi. Yang namanya menghakimi ini, saudaraku, menghakimi banyak kali kita nggak tahu namanya menghakimi bagaimana. Menghakimi ini bisa banyak kali kita mulai dengan lihat-lihat, oh dia begini. Kemudian pikir-pikir, sesudah lihat-lihat, tadi dia tidak kasih selamat pagi saya. Ya, barangkali hari Minggu ini banyak orang dia tidak lihat. Besok Beachstone, kok tidak selamat sore? Kok habis latihan, kok dia tidak bilang selamat malam? Mulai pikir-pikir, oh mungkin ada apa-apa. Lalu putuskan, oh dia benci saya. Itu namanya menghakimi. Lihat-lihat, pikir-pikir, lalu memutuskan. Itu namanya menghakimi. Itu menghakimi. Apalagi kalau sempat ada masukan. Ada masukan. Biasanya masukan ini dari orang-orang yang punya kepahitan. Nah, dia bicara, itu pasti masuk. Dan terbentuklah yang namanya golongan-golongan. Ini dari sistem ini. Lalu mengelompok. Oh, kamu dia bikin, aku juga mulai kelompok. Sampai saudara-saudaraku dalam pengalaman, sampai ada orang yang saya tidak kenal, dia tidak kenal saya. Cuma dengar cerita, bukan orang sini. Tapi orang di situ tuh ngomong, tuh pendeta Pong. Yang mana sih pendeta Pong itu? Bukan orang sini. Tapi jadinya orang itu ikut-ikut membenci saya. Dia dengar-dengar, dia pikir-pikir, wah, ini saudara-saudaraku hasil dari pelayanan yang tidak memuncak sampai perobekan daging. Dan yang melakukan itu bukan siapa? Seorang imam. Salah seorang imam. Dan kita perhatikan, pelayanan ini memuncak sampai daging tidak bersuara. Sehingga pelayanan kita, setiap orang yang terkena pelayanan kita itu, sekalipun dia berdosa, dia disucikan. Dia akan sebab kalau dia sempat berdoa kepada Tuhan, doa orang ini didengar. Orang berdosa diampuni, orang sakit disembuhkan dan sebagainya. Kalaupun orang itu meninggal, dia diterima di sisi Tuhan. Dia dikumpulkan oleh Tuhan. Doa orang ini didengar oleh Tuhan. Sebab pelayanan seperti Tuhan melayani. Memuncak. Jadi di sini katakan sudah selesai.
pekerjaan pengampunan itu, saudaraku, pekerjaan pendamaian itu selesai pelayanan pendamaian itu memuncak, itu meningkat terus. Kalau pelayanan pendamaiannya betul, itu pekerjaan terus meningkat sampai nanti orang ini benar-benar bisa diterima di dalam kerajaan surga. Dari diampuni dosanya, rohaninya sudah lebih banyak, dibaharui, disucikan, rohaninya lebih banyak, sampai dia dibaharui. Di dalam kitab Wahyu ini puncaknya, puncak dari pelayanan itu. Jadi orang yang diampuni itu sampai menjadi baru. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini pemuncakan pelayanan. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Terus, dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, ya. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, jadi ini puncak pelayanan. Sampai orang itu sampai kepada sumber mata air kehidupan. Ini pelayanan. Jadi orang ini dibawa dari berdosa, dia didamaikan oleh Allah dengan Allah, dia disucikan sampai orang ini sampai pada sumber mata air kehidupan untuk bisa minum dan hidup. Dia dibaharui. Segala sesuatu semuanya telah terjadi. Perkataan ini saya sangat senang dengan bahasa Indonesia ini. Dalam bahasa Indonesia lama disebutkan sudah genap. Lagi sudah genap yang kedua kali. Tapi sebenarnya yang paling tepat sudah atau semuanya telah terjadi. Jadi apa? Jadi baru. Ini cocok dengan kerajaan Allah, dengan Yerusalem baru. Semua harus jadi baru. Jadi ini pelayanan, saudara-saudara. Ini pelayanan sampai semuanya jadi baru. Di situ daging tidak ada. Kalau saudara baca, sudah baca coba ayat 8. Jadi daging itu tidak ada lagi di situ. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut. Iya, ini daging. Orang-orang yang tidak percaya. Ini daging. Orang-orang keji. Ini daging. Orang-orang pembunuh. Ini daging. Orang-orang sundal. Ini daging. Tukang-tukang sihir. Daging. Penyembah-penyembah berhala. Daging. Dan semua pendusta. Iya, terus daging. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua ini orang yang tidak terima pelayanan. Daging. Dalam ayat yang ke-25 ayat 27 saja. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Iya, yang tidak mau dilayani, ini yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Iya, ini daging. Atau dusta. Iya, ini juga daging. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi suatu pelayanan kita menghadapi daging ini, sampai daging tidak bersuara, sampai kita membawa orang ke dalam kerajaan surga. Itu pelayanan. Jadi bukan hanya membawa orang, Tuhan ajak membawa masuk agama, kemudian kita jadikan dia anggota neraka, api neraka. Tapi membawa, pelayan ini membawa orang sampai masuk di dalam kerajaan Allah. Ini pelayanan. Hanya bisa dilayani kalau daging tidak bersuara. Jadi harus memuncak. Pelayanan ini memuncak. Mezbah itu pelayanan kita, bukan menghakimi. Sebab dalam Injil Matius pasal 7 kita tidak disuruh untuk menghakimi. Jangan menghakimi, jangan mengukur. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa berita pendamaian. Sampai selesai.
sampai orang najis, sampai siapapun yang terkena pelayanan kita, itu disucikan, dibaharui untuk layak berada dalam kerajaan surga. Itu pelayanan. Itu diukur oleh Tuhan. Itu diukur oleh Tuhan. Mezbah itu diukur. Yang ketiga yang diukur, kita kembali Wahyu pasal 11. Yang ketiga yang diukur. Yang ketiga yang diukur. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini yang ketiga. Mereka yang beribadah. Ibadah kita diukur oleh Tuhan. Ibadah kita diukur oleh Tuhan. Ibadah itu diukur oleh Tuhan. Ibadah ini benar atau dalam Injil Matius pasal 6 ada 3 macam ibadah disebut di situ. Ada 3 macam yang dimasukkan dengan ibadah atau kewajiban agama. Dalam bahasa Indonesia lama, kewajiban agama atau ibadah. Bukan dalam perjanjian baru, bahasa Indonesia baru, kewajiban agama. Sungguhnya ibadah, ya. Dalam terjemahan lama disebut ibadah. Dalam terjemahan lama disebut ibadah. Dalam terjemahan baru disebut kewajiban agama. Ada 3 macam kewajiban agama. Nomor 1 memberi. Ini ibadah. Memberi itu ibadah. Ibadah. Sebab itu ibadah ini menghadapkan diri kepada Tuhan. Berbuat seperti Allah berbuat. Memberi. Jangan munafik. Tuhan katakan jangan munafik. Ibadah memberi ini jangan munafik. Munafik itu daging. Kemudian ibadah yang kedua adalah berdoa. Berdoa. Berdoa, saudaraku, itu juga ibadah kita. Yang ketiga berpuasa. Berpuasa. Semua ibadah ini, saudaraku, semua ibadah lebih baik kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 itu. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-4 ini tentang memberi. Tentang memberi. Memberi ini saudara-saudaraku, cara Tuhan untuk menekan tabiat daging ini, saudaraku. Ada tabiat daging yang disebut di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ini bicara tentang ingin akan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu dalam ayat 19 sampai 21. Coba saudara lihat Alkitab saudara, saya baca ayat 19. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ayat 21, karena di mana ada hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Perkataan hati di sini keinginan daging. Hati itu keinginan daging. Jadi memberi itu cara Allah untuk menumpas keinginan daging ini. Sampai menjadi kikir. Ya. Sampai menjadi kikir. Sampai bisa menahan hak orang. Haknya Tuhan. Haknya orang miskin dalam perjanjian lama diulang-ulang itu. Jangan kamu menahan hak orang miskin. Dalam berkat yang kita terima, saya selalu katakan ada di dalamnya hak orang lain. Nomor 1 haknya Tuhan. Kita terima berkat, di dalamnya ada haknya Tuhan. Jangan ditahan, kita kembalikan. Itu 1/10 korban tatangan, itu hak milik Tuhan. Itu kembalikan, jangan ditahan. Kalau tahan kita salah. Kita ingin, kenapa kita tahan? Kita butuhkan. Siapa yang membutuhkan? Daging. Ingin, siapa yang ingin? Daging. Jadi Tuhan ajar kita mulai dari bisa mengembalikan milik Tuhan 10% sampai nanti mengembalikan seluruh kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau 10% aja kita takut memberikan, apalagi bagaimana kalau doa kita, Tuhan ku serahkan hidupku seluruhnya Tuhan.
Tidak bisa percaya doa semacam itu. Jadi Tuhan melatih dari yang kecil. Melatih kita mulai dari yang kecil sampai nanti penyerahan kita betul di hadapan Tuhan. Ini ibadah. Memberi itu untuk supaya jangan ada tabiat kikir, itu bukan tabiat Allah. Sebab kalau kita kikir terhadap harta benda ini disimpan untuk jadi berhala yang disembah. Dan ini kebencian Tuhan. Ini kebencian Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau demikian. Ibadah kita menekan daging sampai daging tidak bersuara. Keinginan daging. Ini ibadah memberi ini. Untuk menekan keinginan daging. Kemudian yang kedua. Tentang doa. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Doa sampai dengan pengampunan dosa. Karena kamu tidak mengampuni orang lain, kamu juga tidak akan diampuni. Tuhan bicara itu. Itu artinya hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Ibadah berdoa ini, saudaraku, maksudnya untuk menyingkirkan segala titik-titik kegelapan yang membuat kehidupan manusia itu sangat celaka. Ayat 22 sampai dengan 23 ini tentang kegelapan. Mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Doa ini, saudaraku, doa kita kepada Tuhan itu sama dengan kita memandang Dia yang adalah terang untuk bisa memandang lebih jauh. Jadi saudaraku, berdoa ini sama dengan kita masuk di dalam terang. Jangan ada kegelapan di dalam kita. Jadi kalau Tuhan bicara tentang doa, tentang ibadah ini termasuk doa. Itu gunanya untuk menyingkirkan segala kegelapan yang bisa ada di dalam kita. Itu ibadah. Supaya daging ini tidak bersuara. Kemudian yang ketiga. Ibadah yang ketiga tentang berpuasa. Ayat 16 sampai 18. Hal berpuasa. Ini tentang kebutuhan daging. Menekan segala kebutuhan daging. Dalam ayat 25 kita lihat kebutuhan daging, tolong baca. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi ini kekuatan manusia ini dikuasai oleh kekhawatiran daging atas kebutuhan makan. Begitu bangun langsung mikirkan kopi, mikirkan pisang gorengnya dan sebagainya. Itu manusia hidup sehari-hari. Tuhan ajar berpuasa. Jangan ikutkan tuntutan daging ini. Itu berpuasa. Tuhan mau singkirkan segala kekhawatiran. Sebab kalau ini dibiarkan, nanti ibadah kita sama seperti ibadah bangsa kafir. Doa dan ibadah bangsa kafir. Ayat yang ke-32 atau ayat 31. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Apakah yang akan kami pakai? Terus semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau ibadah kita ibadah mencari apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, itu sama dengan ibadah bangsa kafir. Daging ini bersuara. Terus, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Terus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana daging tidak bersuara.
cari kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana daging tidak bersuara. Banyak ayat-ayat menyangkut ini, tapi waktu sangat tidak memungkinkan saya untuk menerangkan semuanya. Saya kira rekan-rekan hamba Tuhan bisa melengkapi bahwa kerajaan surga itu bukan dari makan dan minum, bukan untuk kebutuhan daging, tetapi kesukaan di dalam Roh Kudus. Terus baca. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau ibadah kita ini bebas dari kekhawatiran, saudara-saudaraku, bebas dari kekhawatiran daging ini, saudara-saudaraku, ibadah kita ini ibadah yang diperkenan oleh Allah. Berdoa dengan iman, saudara-saudaraku. Semua kita kerjakan dengan mempercayakan diri kepada Tuhan, dan kita didengar oleh Tuhan. Jadi ini yang diukur oleh Tuhan. Sampai daging tidak bersuara. Jadi puncak ukuran dari semua ini, sampai daging tidak bersuara. Doa penyembahan kita, rumah Allah diukur sampai daging tidak bersuara. Pelayanan kita diukur sampai daging tidak bersuara. Ibadah kita diukur sampai daging tidak bersuara. Ini ukurannya. Nah, kalau anak-anak Tuhan ini ukurannya sampai di situ, ini sangat penting kalimat yang akan saya sebutkan, terutama kita dari kalangan kabar mempelai ini. Kalau gereja Tuhan sampai pada ukuran ini, dia masuk di dalam mempelai perempuan Kristus. Seringkali kita bicara tentang ini adalah gereja sempurna. Sempurna banyak kali kita artikan dalam keadaan lengkap. Semua tidak perlu. Ini adalah gereja Tuhan yang tidak dikuasai lagi oleh daging. Ini gereja Tuhan yang tidak dikuasai oleh daging. Sudah, doanya tidak dikuasai lagi oleh daging. Sudah, pelayanan tidak dikuasai oleh daging. Ibadahnya tidak dikuasai oleh daging, sehingga dia dibawa ke padang belantara. Tidak ada masalah lagi yang dia khawatirkan di sana. Di padang belantara seperti bangsa Israel di padang belantara, saudaraku, di mana mempelai perempuan Kristus ini gereja Tuhan yang tidak dikuasai oleh daging. Masih ada benih perempuan ini, bagian dari perempuan ini yang ketinggalan. Gereja Tuhan yang tidak memenuhi ukuran, di mana daging masih ada, itulah yang masuk dalam Wahyu pasal 11 ayat 2. Sama dengan Wahyu 12 ayat 17. Itu sama. Itulah adalah orang-orang yang ketinggalan, yang diserahkan kepada bangsa kafir untuk diinjak-injak selama, sudahku, diinjak-injak selama 42 bulan lamanya, atau 1260 hari, atau 3,5 tahun. Diinjak-injak. Untuk apa diinjak-injak? Dengarkan baik-baik. Tadi saya katakan ini pertolongan Tuhan. Yang kedua, pertolongan Tuhan yang pertama, supaya kita semua memenuhi ukuran. Itu pertolongan Tuhan pertama. Sebab itu lebih baik kita gunakan kesempatan diukur oleh Tuhan ini. Itu pertolongan Tuhan pertama. Kita manusia yang dijadikan oleh Tuhan dari tanah liat ini, saudaraku, Tuhan mau jadikan kita baru, tidak lagi dalam suasana daging, tapi dalam suasana tubuh rohani. Ini pertolongan Tuhan pertama kepada manusia yang sudah sempat jatuh dalam dosa. Tapi kalau toh belum sempat sampai pada ukurannya, masih ada. Langkah kedua, diserahkan kepada bangsa kafir, kepada antikris, untuk diinjak-injak, untuk dianiaya. Untuk apa dianiaya? Dengar baik-baik. Untuk apa dianiaya? Di sana untuk memenuhi ukuran, yaitu sampai daging tidak bersuara. Kalau kita tetap percaya Tuhan, kepala ini dipotong, dipancung. Istilahnya demikian, dipancung. Kepalanya dipancung. Orang ini kepalanya dipancung. Ini pertolongan Tuhan, supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Sebab kalau dia masih ada tubuh rohan, tubuh daging,
Coba baca 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Kita lihat, kalau dia masih ada tubuh daging, dia tidak bisa masuk. Baca. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah. Itu sebabnya Tuhan memberikan kesempatan untuk masa 3,5 tahun itu mengalami pemancungan. Daging ini mati, tetapi karena firman dan Roh Kudus dan kesaksian Yesus yang kita miliki, yang dimiliki oleh orang-orang itu, mereka itu tidak dikuasai oleh maut, dibangkitkan oleh Tuhan. Ini bagian tubuh Kristus yang tidak ikut dalam penyingkiran ke padang belantara. Orang yang di padang belantara itu hidup 3,5 tahun, sama dengan lamanya orang-orang yang tidak sampai ukuran itu. Dia menderita 3,5 tahun di bumi ini untuk dianiaya sampai dagingnya tidak bersuara, supaya dia dibangkitkan dalam tubuh yang rohani. Dia akan duduk memerintah. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Saudara bisa baca selanjutnya ayat 5 dan 6, tapi ayat 4 aja, tolong baca. Jadi inilah orang ini, sehingga jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Lalu aku melihat tahta-tahta, dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang dan patungnya. Itu berarti masuk pada masa aniaya antikris. Terus, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dengarkan terus. Dan mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi mereka punya kedudukan sama dengan mempelai wanita ini. Cuma mempelai wanita ini orang yang genap ukurannya, tidak lagi dikuasai oleh daging. Mereka disingkirkan ke padang belantara. Sudah sekupunya di sana punya proses yang lain untuk masuk menanti kedatangan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan selanjutnya disebutkan, nanti waktu Yesus datang, orang mati akan bangkit, orang yang masih hidup diobat dalam sekejap. Ini yang masih hidup waktu Yesus bangkit. Ini wanita ini masih hidup waktu Yesus. Semoga kita ada di dalam dia. Ini hidup sampai Yesus datang. Itu akan diangkat, dirobat dan diangkat, dan ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Untuk bersama-sama selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Masuk kerajaan 1000 tahun dan langsung nanti ke Yerusalem baru. Jadi ini, saudaraku, ini pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan yang ketiga, saudaraku. Jadi pertama, lebih baik kita masuk ukuran, itu pertama. Kedua, kalau toh tidak masuk ukuran, masih ada kesempatan selama aniaya antikris. Pertolongan Tuhan yang ketiga, di masa aniaya ini, di masa aniaya 3,5 tahun, Tuhan kirim 2 saksi. Tuhan kirim 2 saksi. Tidak disebut namanya siapa. 2 saksi ini tidak disebut namanya siapa, tapi disebutkan mereka ini pohon zaitun dan kaki dian di hadapan Allah. Pohon zaitun dan kaki dian di hadapan Allah. Puji Tuhan. Ini bicara tentang kuasa Tuhan di dalam rohnya yang suci. Orang yang menerima kuasa Tuhan. Dari gejala-gejala yang ada. Dan disebutkan dalam ayat selanjutnya. Ayat 5, ayat 6 dan selanjutnya disebutkan. Mereka itu mempunyai kuasa menutup langit. Agar jangan turun hujan. Kemudian membuka langit turun hujan. Itu kuasa yang pernah ada kepada Elia. Kuasa yang pernah ada pada Elia. Zaman Tuhan Yesus, kuasa itu diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Injil Matius pasal 17. Yohanes Pembaptis sudah datang tapi kamu nggak tahu, kata Tuhan. Itu Yohanes Pembaptis.
Di zaman kita sekarang, saudara-saudaraku, kuasa itu tetap ada. Dalam pelayanan para hamba-hamba Tuhan, di tengah-tengah sidang jemaat, kuasa ini ada. Kuasa apa? Dengarkan baik-baik. Kuasa untuk menolong sidang jemaat. Kuasa untuk memelihara sidang jemaat, agar sidang jemaat tetap berada memiliki firman Allah. Supaya di dalam keadaan apapun sidang jemaat itu tidak menyangkal iman. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan percobaan, dalam keadaan dosa menggoda sampai jatuh sekalipun, jangan sampai menyangkal iman. Tidak kehabisan firman yang pernah dia terima, sekalipun hanya merupakan segenggam tepung. Dalam sidang jemaat saya sudah terangkan tentang bagaimana Elia memelihara janda di Sarfat dengan tepung segenggam. Selama musim panas, tepung itu tidak habis. Selama masa paceklik sekarang ini, di mana nanti firman Tuhan sulit, sampai tidak dapat firman, orang akan berjalan dari timur ke barat, dari utara ke selatan, melewati lautan, melewati padang belantara sebagian untuk mencari firman. Tapi nanti firman sudah begitu mahal, tidak ada lagi. Di saat itu, saudara-saudaraku, kuasa Allah ini untuk memberi kita kekuatan untuk tetap berpegang kepada firman Allah. Itu pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai menyangkal. Seperti nanti disebutkan dalam Wahyu 20, mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tidak menyembah kepada antikris dan bilangan namanya. Ini tetap berpegang. Dan ini kuasa Allah yang sedang bekerja kepada kita sekarang ini. Saudara-saudara, kalau saudara bisa mengerti bagaimana pemberitaan firman, kuasa ini diberikan oleh Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Dalam pembukaan firman, kuasa ini diberikan supaya kita yang seperti pelita sudah kelap-kelip, jangan sampai mati, jangan sampai padam. Kalau kehidupan kita ini sudah mulai layu, jangan sampai gugur dan binasa, tapi terus bertahan sampai masa paceklik ini lewat. Tidak menyangkal Tuhan, sekalipun harus melewati pedang dari antikris, tetap tidak menyangkal Tuhan. Ini yang dipertahankan. Ini kuasa Allah sedang bekerja. Tuhan menolong gereja Tuhan supaya jangan sampai menyangkal Tuhan. Terutama dalam menghadapi maut, saudara-saudara. Beberapa kesaksian saya dengar bagaimana hamba Tuhan menghadapi maut sempat bimbang dan bahkan menyangkal, apa Allah ini ada. Ini Tuhan mau berikan kita kuasa ini untuk memelihara sidang jemaat. Jangan sampai menyangkal Tuhan. Saudara-saudaraku, ada kesaksian Yesus. Minyak sedikit bicara tentang kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu bicara tentang pembaharuan hidup, berubah. Kita ikut Tuhan ini, apa ada tanda-tanda Kristus hidup dalam kita. Dilihat keubahannya. Itu kesaksian Yesus. Dulu kita orang jahat, orang katakan dulu penjahat, tapi setelah terima Yesus, kesaksian Yesus itu ada, berubah, tidak jahat lagi, tidak mencuri lagi, tapi sudah mulai bekerja untuk mendapat hidup yang selayaknya. Begitu, itu kesaksian. Jangan sampai gugur, kembali berbuat jahat lagi. Itu kuasa itu ada. Jadi selama kesulitan ini, kuasa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudaraku, supaya kita jangan menyangkal Tuhan. Kuasa yang ada pada Musa. Kuasa yang ada pada Musa. Dengan tongkat itu, saudaraku. Dengan tongkat Musa menghadap Firaun. Dan Tuhan, ayo kamu menghadap Firaun. Dengan tongkat. Dan dalam kitab Wahyu ini disebut, dia berkuasa menjadikan air menjadi darah. Dengan tongkat ini, saudara-saudaraku, kuasa untuk menghadap Firaun. Kuasa itu juga dipakai untuk memimpin, mengatasi segala kesulitan. Waktu Firaun mengejar bangsa Israel dengan tongkat itu, saudara, Musa diberi oleh Tuhan kemampuan bicara kepada orang Israel. Mengapa kamu berteriak-teriak? Tuhan tegur Musa, angkat tongkatmu itu. Dan Tuhan kata, kamu akan lihat bahwa kamu berdiam diri, aku yang berperang ganti kamu. Aku yang berperang ganti kamu.
Keluaran 14 ayat 14 itu gampang diingat. Keluaran 14 ayat 14. Aku berperang ganti kamu. Asal kita mau berdiam diri di bawah pengaruh kuasa tongkat ini. Tongkat bicara tentang salibnya Tuhan, yang memerangi segala seterunya Tuhan. Di masa aniaya, saudaraku, Tuhan perlu datang dengan kuasa ini untuk menghadap antikris yang menjadi musuh dari anak-anak Tuhan yang ketinggalan ini. Tuhan berperang ganti mereka sehingga mereka dikuatkan, jangan sampai menyangkal. Mereka terus berserah kepada Tuhan. Jadi masa aniaya itu ada kuasa pembelaan Tuhan. Ada kuasa membela umatnya, jangan sampai menyangkal. Dia yang berperang menghadapi setan, antikris dan nabi palsu. Ada kuasa untuk memelihara umat Tuhan ini. Jadi 3 kali Tuhan memberikan pertolongan. Ayat 2, ayat 1 nomor 1, ayat 2 nomor 2, ayat 3 dari Wahyu Fatsal 11. Ini nomor 3. Ini perlindungan. Dengan 2 saksi untuk memelihara jemaat yang ketinggalan dan untuk menghadapi kuasa, untuk menghadapi pengaruh kuasa setan. Jadi dengan tongkat itu Musa menghadapi Firaun. Tongkat itu Musa menghadapi Firaun, memimpin bangsa Israel, membelah laut Kolsum, memberikan kemenangan atas bangsa Amalek, memberikan air di tengah-tengah kekeringan. Sudah dengan tongkat kuasa itu. Rasul Paulus dalam pelayanannya sudah katakan, sementara orang lain mencari, sementara orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani, orang kafir mencari hikmat, mencari pengetahuan, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dia bicara tentang kuasa salib itu. Saudara-saudara, ini sedang bekerja buat kita sekarang. Bagaimana kita manfaatkan? Bagaimana kita percaya ini? Jadi saudara-saudaraku, biar kita melihat bahwa pelayanan ini pun akan satu waktu tidak ada. Tetapi saudara-saudaraku, saat itu memang sudah orang yang harus dihukum itu memang sudah patut dihukum. Sebab Tuhan sudah kasih kesempatan. Kesempatan pertama diukur, tidak mau, tidak gunakan kesempatan diukur. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk tetap mengaku Tuhan tetap juga tidak digunakan. Sampai masih ditolong oleh Tuhan supaya tetap bisa percaya, tetap tidak gunakan. Nah ini, kalau sampai dihukum, itu berarti memang tidak ada lagi hukuman yang meringankan. Tidak ada lagi fatsal-fatsal yang meringankan hukuman orang ini. Ya sudah harus mati. Artinya dihukum kekal bersama dengan setan. Jadi bagaimana kemurahan Tuhan ini begitu besar buat kita. Apakah kita mau menggunakan kemurahan ini atau tidak? Sekarang ini saatnya. Haleluya. Jadi inilah ringkasan. Rekan-rekan hamba Tuhan, ringkasan dari sekian lama, sekian banyak kali kami berbakti di sini. Saya jelaskan kepada sidang jemaat secara terinci. Sekarang saya berikan secara garis besar kepada saudara-saudara 3 ayat ini. 3 ayat dari Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3, tapi sekaligus menunjukkan rencana Allah. Nah, saudara bisa melihat di sini, dalam sistem penggembalaan nanti, dengan studi ini, dengan pokok ini, di dalam penginjilan, saudara bisa menemukan begitu banyak topik, begitu banyak saudaraku yang harus kita bicarakan. Di dalam doa penyembahan banyak yang harus kita bicarakan, sehingga kita dalam pelayanan sangat tertolong. Tidak kehabisan bahan, tidak kehabisan topik untuk yang kita, tema yang kita harus bicarakan. Banyak sekali. Jadi kita mulai dari pengajaran. Dari pengajaran ini kita bisa beritakan cara penginjilan. Dari topik ini kita, dari penguraian ini kita bisa membawa jemaat pada penyembahan yang sungguh-sungguh. Jadi inilah sistem pelayanan penggembalaan dalam sidang. Penggembalaan firman dalam sidang jemaat. Dan sangat membahagiakan. Saya sudah mengalami hal ini. Saya saksikan ini. Tidak paksakan untuk saudara tiru, tidak. Tapi saya saksikan. Saya dan sidang jemaat di sini sudah diberkati dengan cara ini.
Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan menyembah Allah. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 2. Nyanyian rohani nomor 2. Oh Tuhanku, bila ku terpesona. We
Tuhan. Dengan sorak-sorai kita memuji Tuhan. Haleluya. Dengan nyanyian ini kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Dan jika roh Allah mengingini untuk menyembah Allah, sembahlah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Haleluya. 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 Sembahlah Dia dengan roh dan dengan kebenaran. Haleluya. 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 Dengan kita menyembah Allah. Haleluya. Tur. Sementara musik memimpin dalam lagu ini. Haleluya. Kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tingkatkan kiranya kehidupan kami menjadi lebih hari tidak hidup cara daging, tidak hidup cara dunia, sekalipun kami hidup di dunia ini. Tapi biarlah Engkau ajarkan kami hidup bagi kerajaan surga secara rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Tuhan, setelah firman-Mu diperdengarkan, Tuhan kerjakan keubahan di dalam kami menjadi baru, untuk kami layak menerima tubuh dan darah-Mu dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Sekarang Tuhan, berkati perhimpunan kami dan layakkanlah kiranya kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, yaitu tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima dan kami makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.